timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Simak videonya baik-baik. Baiklah teman-teman, saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Menurut saya, filsafat ilmu itu penting banget dalam pendidikan karena membantu kita memahami dasar dari sebuah ilmu, cara mendapatkan ilmu, sampai bagaimana ilmu itu digunakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dipikir-pikir, pendidikan dan filsafat ilmu itu saling berhubungan. Karena pendidikan membantu manusia memperoleh pengetahuan, sedangkan filsafat ilmu membantu mengarahkan supaya ilmu tersebut berkembang secara benar dan bermanfaat. Dalam filsafat ilmu ada 3 bagian penting, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga hal ini saling berkaitan dan sering dipakai untuk menganalisis masalah dalam pendidikan. Baiklah, soal yang pertama adalah bagaimana sih filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Filsafat ilmu membantu pendidikan supaya lebih terarah dan memiliki dasar yang jelas dalam pendidikan, supaya proses pembelajaran seharusnya tidak dilakukan secara asal-asalan, tetapi berdasarkan teori, penelitian, dan tujuan yang benar. Filsafat ilmu juga membantu guru dalam dunia pendidikan, memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan siswa, bagaimana cara yang efektif, dan bagaimana pendidikan bisa memberi manfaat bagi kehidupan. Selain itu, filsafat ilmu membuat pendidikan berkembang mengikuti zaman. Jadi, metode belajar tidak monoton dan terus diperbaiki secara kebutuhan siswa. Contohnya nih, dulu banyak guru yang hanya memakai metode ceramah saat mengajar, jadi siswa akan cepat bosan. Tetapi sekarang guru mulai memakai diskusi kelompok, media digital, dan proyek pembelajaran supaya siswa lebih aktif dan tidak mudah bosan saat belajar. Yang kedua, bagaimana pendidikan ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Menurut pendapat saya, pendidikan juga ikut membantu perkembangan filsafat ilmu karena lewat pendidikan muncul banyak pemikiran, penelitian, dan pengetahuan baru. Di sekolah maupun kampus, siswa dan mahasiswa diajarkan untuk berpikir kritis, berdiskusi, melakukan penelitian, dan mencari solusi dari suatu masalah. Dari proses itu, akhirnya muncul perkembangan ilmu, pengetahuan, dan cara berpikir yang baru. Pendidikan juga membuat ilmu pengetahuan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Contohnya nih, di zaman sekarang banyak mahasiswa dan guru membuat penelitian tentang cara meningkatkan semangat belajar siswa. Misalnya ada yang meneliti pengaruh game edukasi terhadap hasil belajar atau penggunaan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Dari penelitian tersebut muncul metode dan ide pembelajaran baru yang lebih menarik dan sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena membantu kita melihat suatu masalah secara lebih mendalam dan dari berbagai sisi sebelum mengambil keputusan. Filsafat ilmu membantu mencari penyebab masalah, cara menyelesaikannya, dan mempertimbangkan dampak dari solusi yang dipilih. Jadi dalam pendidikan, masalah tidak diselesaikan secara asal-asalan atau terburu-buru. Dengan adanya filsafat ilmu, guru atau peneliti bisa berpikir lebih kritis dan logis dalam menghadapi masalah pendidikan. Contohnya nih, misalnya ada siswa yang nilainya terus menurun, guru tidak langsung menyalahkan siswa tersebut, tetapi mencari penyebab terlebih dahulu. Biasanya jadi karena siswa kurang memahami materi, suasana belajar kurang nyaman, atau ada masalah pribadi yang memengaruhi belajarnya. Setelah mengetahui penyebabnya, guru mencoba solusi seperti memberi bimbingan tambahan, memakai metode belajar yang lebih baik, atau memberikan motivasi kepada siswa. Yang keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan bisa dilihat langsung dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Sekarang pendidikan tidak hanya fokus pada guru menjelaskan materi, tetapi juga bagaimana siswa bisa aktif, berpikir kritis, dan memahami pelajaran dengan baik. Selain itu, sebelum membuat metode atau kebijakan pendidikan, biasanya dilakukan penelitian dan evaluasi terlebih dahulu supaya hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan siswa dan masyarakat. Contohnya nih, sekarang banyak guru memakai video pembelajaran, Canva, PowerPoint, dan quiz supaya siswa lebih tertarik belajar.
Pembelajaran jadi tidak hanya mendengarkan guru menjelaskan materi, tetapi siswa juga ikut aktif mencari informasi dan berdiskusi. Selain itu, dalam kurikulum Merdeka, siswa lebih didorong aktif, kreatif, dan berpikir dan berani menyampaikan pendapat saat belajar. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu punya peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Ontologi membantu memahami apa yang dikaji, epistemologi membantu memahami cara memperoleh ilmu, dan aksiologi membantu memahami manfaat serta tujuan ilmu tersebut. Ketiganya saling berkaitan dan membuat pendidikan berkembang jadi lebih baik, lebih ilmiah, dan lebih bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih.